Dalam ketentuan hukum pidana dikenal istilah tempus delicti atau waktu terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Hal itu tercantum di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yang baru yang menyatakan bahwa waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana, meliputi yang pertama, saat perbuatan fisik dilakukan. Yang kedua, saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana. Dan yang ketiga, saat timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Ketentuan dari tempus delicti ini tidak membedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana material. Waktu tindak pidana atau tempus delicti harus dijelaskan secara detail pada setiap tahapan-tahapan penuntutan. Dalam KUHP baru ini, tahapan penuntutan dimulai sejak tahapan penyelidikan, sehingga dipastikan ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut sesuai ketentuan pasal 1 terkait dengan azas legalitas. Selain itu, tempus delicti atau waktu tindak pidana juga menentukan apakah pada saat melakukan tindak pidana tersebut pelaku masuk kategori dewasa serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataukah masuk dalam kategori anak. Tentunya tempus delicti ini juga sangat menentukan tahapan penuntutan serta jenis ancaman hukuman yang diterapkan. Apakah tahapan penuntutan ini akan menggunakan tata cara dengan menggunakan hukum acara pidana atau menggunakan sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Dengan demikian, detail waktu tindak pidana atau tempus delicti ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan tindak pidana. Metzger berpendapat bahwa untuk tempus delicti tidak mungkin diadakan jawaban yang sama untuk semua keperluan, melainkan harus dibedakan menurut maksud dan tujuannya. Itu yang pertama, untuk maksud dan tujuan atau keperluan daluarsa dan hak penuntutan yang perlu ialah waktu perbuatan seluruhnya terjadi. Jadi pada waktu sesudah terjadinya akibat. Yang kedua, untuk keperluan apakah aturan-aturan hukum pidana itu berlaku atau tidak ketika diterapkan. Selain itu, juga untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Demikian sekilas terkait dengan kriteria dari waktu tindak pidana atau tempus delicti. Terima kasih.